Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kabar TV, hari ini kita kembali di acara Bincang Edukasi Pagi. Hari ini saya sudah berada di Sekolah Akhlak SD Muhammadiyah 3 Cilengsi. Adalah sebuah sekolah yang berorientasi pada pendidikan akhlak. Sahabat Kabar TV, pada saat ini generasi kita sudah begitu mengkhawatirkan. Generasi kita moral dan akhlaknya sudah begitu menghentikan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh berbagai persoalan, bisa saja dari media, orang tua, atau pendidikan di sekolah itu sendiri. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas persoalan ini. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena agar kita sadar bahwa sesungguhnya di dalam pendidikan anak yang paling penting adalah pendidikan akhlakul karimah. Di sebelah kanan saya sudah hadir Ustadz Muhammad Amin. Beliau adalah seorang kepala sekolah, tepatnya sebagai kepala sekolah Akhlak SD Muhammadiyah 3 Cilengsi. Kelihatannya tentu ini lebih menarik. Kenapa? Karena yang akan kita ajak berbincang-bincang adalah seorang kepala sekolah yang memang konsen di dalam pendidikan akhlak. Assalamualaikum Ustadz Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Ustadz, hari ini kita lihat generasi remaja kita, generasi anak-anak kita begitu mengkhawatirkan akhlaknya. Menurut Ustadz, apa sebenarnya yang membuat generasi kita saat ini seperti ini? Hal yang paling utama, kenapa sekarang kita sangat khawatir dengan itu? Karena sudah sangat jauhnya dekadensi moral itu sangat merusak. Artinya banyak kita yang mengaku ahli sunnah, tetapi Rasulullah sudah jauh tinggal. Oleh karena itu, sekolah akhlak ini akan mencoba menggali garis-garis nilai-nilai pendidikan dari segi kita menerapkan sisi akhlak-akhlak yang Rasulullah sudah contohkan. Karena akhlak itulah yang akan menjawab dari segala macam permasalahan yang terjadi di negara kita. Menurut Ustadz, apa saja sih yang merusak moral anak bangsa ini? Apakah memang karena persoalan pendidikan orang tuanya, ataukah media atau lingkungan, atau seperti apa? Yang pertama, banyak sisi-sisi yang mempengaruhi rusaknya akhlak generasi kita. Lingkungan yang sudah tidak kondusif, tontonan yang sudah tidak lagi menjadi tuntunan, dan orang tua yang sudah masa bodoh dengan anaknya, apalagi dengan pendidikan. Mereka sibuk mencari uang, mereka sibuk beraktivitas di luar. Ayah berangkat pagi, ibu berangkat pagi, pulang sore, dan anak-anak tidak ada lagi yang mengawasinya. Oleh karena itu, maka sekolah akhlak muncul dalam rangka menjadikan solusi terciptanya anak-anak kembali, terciptanya akhlak-akhlak yang akan diterapkan di dalam dunia pendidikan, sehingga akan muncul generasi-generasi yang kembali menjadi generasi yang sidik, amanah, dan fatonah, yang mencontoh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat sahabat atau para ulama, bagaimana sih mereka mendidik anak-anaknya supaya menjadi generasi berakhlak? Para sahabat, para ulama mencontoh anak-anaknya itu dengan keteladanan, dengan memberikan contoh, dengan memberikan keteladanan. Jadi dimulai dari orang-orang tua, terutama di sekolah adalah orang tuanya adalah guru. Bagaimana anak akan berbicara dengan baik kalau orang tua atau guru tidak mencontohkan berbicara dengan cara yang baik. Sholat dibimbing juga dengan cara yang baik, berbicara dengan cara yang baik. Yang paling mudah, yang paling sepele adalah bagaimana orang tua, guru memberikan keteladanan, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah yang paling utama. Di rumah mereka akan mencontoh dari apa yang dididik di sekolah. Ya. Apa membangun generasi berakhlak ini kan bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tetapi juga orang tua. Menurut Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah agar anak-anak ini juga akhlaknya menjadi baik, gitu kan? Contohnya misalkan tentu kalau kita ingin anak-anak ini melaksanakan sholat, maka tentu orang tuanya yang pertama harus melaksanakan sholat. Menurut Ustadz, sebenarnya apa orang tua tanggung jawabnya di rumah? Orang tua sebenarnya
adalah pendidik yang paling utama. Jadi pendidikan yang paling utama adalah orang tua di rumah, bukan diserahkan kepada sekolah. Jadi yang baik adalah orang tua ikut bersinergi dengan sekolah. Jadi sama-sama mendidik, sama-sama membangun generasi yang berakhlakul karimah. Ketika sudah diterapkan nilai-nilai Islami di sekolah, maka orang tua harus ikut terus continue juga menjalin hubungan baik dengan sekolah. Program-program apa yang sudah dijalankan untuk anak-anak, dan di rumah juga harus ikut orang tua itu membimbing dan juga mengawasi. Kalau kita lihat ke sekolah akhlak begitu, apa yang sudah dilakukan sekolah akhlak untuk membangun generasi berakhlak ini, baik yang dilakukan oleh sekolah, kemudian membangun komunikasi dengan orang tua seperti itu. Yang dilakukan sekolah akhlak saat ini sudah menuju kepada tahun ketiga. Tentunya di tahun-tahun pertama dan kedua sudah dipancangkan fondasi yang kuat dengan penanaman nilai-nilai akhlakul karimah, yaitu tentunya dengan melaksanakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tentunya dengan sholat, tata cara sholat sesuai dengan sholat Rasulullah, bacaan-bacaan sholat juga sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana mereka berkata-kata juga sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu salah satu penanaman yang sudah dilakukan dan sampai saat ini masih dilakukan. Bagaimana anak kebersihan? Ya, Ustaz, tentu masyarakat juga ingin melihat hasil dari pendidikan nilai-nilai akhlak di sekolah kita. Apa yang bisa saat ini kita munculkan atau hasil real yang bisa dilihat secara langsung dari anak-anak kita dari hasil pendidikan di sekolah akhlak ini? Untuk saat ini memang pendidikan akhlak itu tidak seperti kita membalik telapak tangan. Hasilnya bisa kita lihat di dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi secara singkat kita sudah bisa juga melihat tidak lagi terlontar perkataan dari lisan anak-anak, perkataan yang buruk, menghujat, menghina, bahkan mereka saling menghormati. Bahkan di sekolah akhlak ini sudah tercipta lingkungan yang mereka saling memahami. Contohnya gimana, Ustaz? Contohnya anak-anak tidak lagi menghujat, tidak lagi menghina kepada teman-teman yang dikira mengalami kekurangan, mengalami hal-hal yang memang yang tidak sama dengan mereka bisa menerima. Itulah salah satu nilai-nilai yang hanya bisa ditanamkan melalui akhlak. Kalau pendidikan kebersihan sendiri seperti apa di sekolah akhlak ini ditanamkan? Karena kebersihan juga adalah bagian daripada nilai akhlak mulia. Untuk kebersihan kita sudah mulai membiasakan anak-anak, terutama awal tahun ini kita sudah memulai anak ketika masuk, mereka sudah dibiasakan untuk memungut sampah sebelum masuk kelas. Setelah istirahat, mereka sebelum masuk ke kelas kembali sudah juga memungut sampah. Membiasakan mereka sebelum pulang, sudah kita biasakan, diingatkan sama guru-guru anak-anak untuk memungut sampah dan membuang sampah di tempat. Dan dibiasakan dengan operasi semut setelahnya. Sebelum mereka masuk ke kelas, setelah jajan istirahat, mereka memungut sampah sampai hal terkecil apapun. Walaupun kita lihat lingkungan kita masih belum kondusif, tetapi bisa dilihat tidak terlihat daun-daun sampah daun di sini, walaupun ada ya sebagian kecil. Oke. Kalau kita lihat dari banner yang ada di sini, Ustaz, ya, sekolah akhlak ini kan memiliki target hafalan minimal 2 juz. Dari tahun ketiga ini bagaimana hasil yang bisa dilihat dan metode atau model apa yang digunakan untuk program tahfiz ini sehingga benar-benar bahwa lulusan nanti hafal 2 juz gitu? Iya, untuk sekarang memang sedang digenjot. Yang pertama kami menerapkan metode yaitu mengumpulkan atau menginfantilisir guru-guru atau SDM yang memang mumpuni di bidang. Yang pertama itu. Yang kedua, sekarang sudah kita pada metode ummi untuk mempermudah dan membuat anak senang untuk menghafal. Yang ketiga, menambah jam dan pembiasaan-pembiasaan yang mendukung ke arah anak-anak bisa hafal. Dan alhamdulillah tahun kedua kemarin sudah di kelas 1 sudah sampai surat Al-Burus, dan ya sekarang sudah ada yang sampai surat Al-Mutaffifin dan bahkan surat An-Naba sudah ada. Insyaallah itu di kelas, artinya kelas 3 ini sekarang sudah ada yang hafal, sudah hampir hafal, dan walaupun masih ada yang sedikit perlu diperbaiki, artinya belum sempurna betul, dan insyaallah kelas 5 kita bisa mencapai dari ke-8 program yang ada di sini. Menurut Ustaz,
yang paling berat tantangannya untuk digapai bagian mana menurut Ustaz? Apakah program hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, atau membaca Qur'an dengan baik dan benar, atau seperti apa? Ya, untuk saat ini saya rasa dengan SDM yang memang masih terbilang belum maksimal, maka yang paling agak sulit digapai adalah kita mencapai target lulusan 2 juz dengan bacaan yang sangat baik menurut tata cara bahasa atau tata cara kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena itu tidak boleh sembarangan gitu. Kalau cuma sekedar semata-mata menghafal, lancar membaca, lalu tajwidnya tidak benar juga kita tidak boleh juga. Artinya target lulusan 2 juz itu benar-benar mereka bisa diacak segala macam, mereka bisa. Dan tajwidnya, makhrajnya betul sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Setelah program siaran bincang edukasi ini nih, kita boleh dong memanggil salah satu siswa yang sudah hafalan dia bagus, kemudian kita minta untuk berbincang-bincang dengan kita sambil dia kemudian membaca surat yang sudah dihafal, begitu bisa ya? Boleh, bisa. Nanti kita panggilkan lah yang lumayan. Oke, begini Ustaz. Yang terakhir, apa pesan Ustaz kepada masyarakat, kepada orang tua, atau kepada ulama dan pemerintah ini agar kita sama-sama membangun generasi yang berakhlak? Karena kan untuk membangun generasi berakhlak ini bukan hanya tanggung jawab sekolah atau orang tua, pemerintah pun perlu terlibat, tokoh masyarakat, media dan sebagainya. Apa pesan Ustaz? Pesan saya kepada para orang tua, mulai sekarang marilah kita cari sekolah-sekolah yang memang bisa menghantar anak-anak kita kepada tujuan yang baik, yaitu tujuan yang akan menyelamatkan kepada anak tersebut dan orang tua, tentunya dunia dan akhirat. Dunianya selamat, senang, bahagia, dan akhiratnya juga akan ke tempat yang bahagia, yaitu surga. Dan kepada pemerintah, kepada pimpinan-pimpinan, marilah mulai mengubah bagaimana metode untuk berdakwah kepada masyarakat dengan cara yang benar dan memberikan contoh yang terbaik. Tentunya contoh sesuai dengan Rasulullah, karena Rasulullah adalah contoh yang terbaik, ulama yang sangat baik, yang terbaik, dan umaro yang terbaik. Rasulullah adalah sosok pemimpin yang sukses dalam memimpin umat dan sukses dalam mendakwahi umat, sehingga tidak salah saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mereka notabene tidak bertuhan kepada Allah, tidak mengakui kepada Allah, mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai nomor 1 yang paling berhasil mengubah dunia. Sahabat Kamarmu TV, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ustaz Muhammad Amin, Kepala Sekolah Akhlak SD Muhammadiyah 3 Cilengsi. Ternyata untuk membangun generasi berakhlak itu tidak bisa diserahkan kepada sekolah saja. Akan banyak orang yang terlibat di dalam membangun generasi berakhlak ini, terutama adalah orang tua. Orang tua menjadi fondasi yang paling penting dalam membangun generasi berakhlak. Pemilik media juga harus punya peranan di sini, jangan sampai menghadirkan tontonan yang tidak pendidik. Pemerintah juga harus mempunyai sebuah kebijakan yang bisa mendukung pembangunan generasi berakhlak. Contohnya apa? Gerakan mengaji setiap maghrib dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting di dalam generasi berakhlak ini adalah bagaimana para ulama atau para ustadz memberikan contoh atau suri teladan terbaik. Karena kunci dari membangun generasi berakhlak adalah pendidikan keteladanan itu sendiri. Baik sahabat Kabarmu TV, hari ini kita sudah berbincang-bincang di acara Bincang Edukasi dan kita akan bertemu lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.